بنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, tutuhan-tutuhan masyarakat, hadirin, hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta Abah Guru Sekumpul yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan nazrah daripada baginda Nabi, dan mendapatkan pula nazrah daripada Abah Guru Sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita bersyukur, di hari Sayyidul Ayyam Wa'idul Muslimin, penghulu segala hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa berkumpul mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita. Harapan kita bersama mudah-mudahan ini menjadi wasilah Tuhan melimpahkan rahmatnya nang banyak lawan kita bertahan. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam wasara fa idza huwa bi'ajuzin ala jadimit tariq faqalat ya Muhammad undurni as'alka falam yaltafit ilaiha faqal man hadhihi ya Jibril qal innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhihi al-ajuz. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyik menikmati perjalanan beliau yang panjang itu, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan itu berkata, ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mau bertanya sesuatu kepadamu. Baginda Nabi tidak menoleh kepada perempuan itu, apakan lagi mau berbicara dengannya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah perempuan tua itu wahai Jibril? Jibril berkata, sesungguhnya tidaklah tertinggal dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur yang masih tertinggal pada perempuan yang tua itu tadi. Waktu di perjalanan Nabi mendapat lawan bibinian Tuhan, menyuruh Nabi singgah nang Tuhan ni mahiau. Nabi kada mahirani, jangankan manoleh, artinya tuh acuh je Nabi terus lalu. Tapi kan Nabi mendengar di hiau, mendengar, betakunlah Nabi lawan malaikat. Siapa tuh tadi wahai Jibril? Itu jar Jibril perumpamaan umur dunia. Dunia itu sudah Tuhan, kada tak tinggal umur dunia kecuali mirip dengan umurnya bibinian Tuhan tadi. Itu sudah di zaman Nabi umur 51 tahun 9 bulan waktu kejadian Isra Mi'raj. Umur dunia itu sudah dipadakan Jibril Tuhan benar. Wayah ini kita terpisah lawan Nabi ribuan tahun. Berarti dunia ini makin liwar benar, tuhek sudah. Dan Tuhan lagi ingin di dunia ini tuhek. Parak benar lawan hancur di dunia ini. Nah disinilah disebutkan bahwa awal-awal tanda mendekati kiamat yakni diutusnya Nabi akhir zaman. Ngarannya gin Nabi akhir zaman, Nabi nang diadakan Allah di paampihan zaman. Itu awal-awal tanda mendekati kiamat, yakni dilantiknya Nabi kita. Tambah penegasan malaikat Jibril waktu malam Isra Mi'raj, umur dunia itu sudah Tuhan ya Jibril. Nang kaya bibinian Tuhan ini. Inilah sisanya lagi. Berarti pahamannya dunia ini makin hari makin berparak dengan kehancuran, makin hari makin berparak lawan kiamat. Apalagi zaman kita nih, tanda-tanda kiamat sudah luar biasa banyaknya biar. Banyak benar tanda kiamat.
Tanda-tanda halus sudah berhambur di mana-mana. Kita menyaksikan dengan mata kepala kita apa yang disambat oleh Nabi Muhammad daripada min asyratis sa'ah. Sebagian ciri-ciri kiamat itu sudah nampak di mata kita. Kita nampak melihat banyaknya anak-anak zina. Kita nampak melihat banyaknya pasar di mana-mana. Kita nampak melihat banyaknya idha'atus shalah waz zakah. Ini diantara ciri kiamat sudah dekat. Idha'atus shalah waz zakah. Orang menyia-nyiakan sembahyang, menyia-nyiakan zakat. Bahkan di malam Isra Mi'raj pun Nabi melihat ada suatu kaum yang memecah kepala mereka seorang. Nabi melihat wara'a ala qaumin turdahu ru'usuhum bis-sakhar. Mereka memukul kepala mereka dengan batu. Kullama rudikhat adat kama kanat. Dan kala kepalanya dipecah, tabulik ba'sa pecah lagi, tabulik ba'sa pecah lagi, tabulik ba'sa pecah lagi. Ka itu kada baambihan. Betakun Nabi, man haula ya Jibril. Siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis shalatil maktubah. Itu dijawab oleh Jibril. Ini orang yang kepalanya berat menggawi sembahyang. Dan ini kejadiannya di akhir zaman ini ya. Idha'atus shalah waz zakah. Banyak orang kada sembahyangan lagi. Takut nih kenapa Islam? Kenapa kada sembahyang? Kulir. Alasannya memang kulir warai. Nah ini nyia-nyiakan sembahyang karena. Padahal kita cuma diberi 5 kali sehari. Ini kada mampu. Andaikan kayak Nabi menerima awal 50 kali kita terima, dasar banyak nang parai biar. Nah 5 kali juga banyak nang parai apalagi 50. Mungkinnya dasar awal. Begawi kada sawat, kawin kada sawat, apa-apa kada sawat. Untung 5 Allah Ta'ala paham dengan keadaan kondisi hamba-hambanya. Mengerti Allah Ta'ala paham benar lawan kita. Cuman yang 5 ini pun idha'ah disia-siakan jadinya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Mudahan kita termasuk orang yang menjaga sembahyang anak cucu kita kayak itu. Amin ya rabbal alamin. Banyak di hadapan mata kita melihat. Zakat kayak itu juga disia-siakan. Awak sugih, duit banyak, hartanya ada, dia mau berzakat. Bahkan zakat itu dihelahnya. Apa zakat dihelah? Diakalaninya. Esok sampok sahaul, besoknya sampai, haulnya esok. Hari ini kan belum masuk setahun. Esok na wajibnya nih. Jakanya ngeluarkan hari ini kan apa-apa, boleh-boleh aja bang. Esok na wajibnya nih. Ngarannya esok wajib keluar, hari ini diakalaninya. Duitnya nan cukup nih tuh, tak tuarakannya ke sepeda motor. Kurang duitnya. Jadi esok jagat aja jurang kan, dia duitnya nama iya aja. Itu karena sepeda motor ya pak. Allah Ta'ala tahu aja maksud hati itu. Biar menurut fikih inya kada kena kewajiban, tapi dalam hati Allah Ta'ala tahu inya makal. Jangan coba-coba menipu Tuhan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan coba-coba menipu daya Tuhan. Tuhan lebih harap tipu dayanya. Jangan coba-coba kayak itu nah. Manusia ini kadang-kadang sah aja menurut fikih. Bujur tapi hati itu ketahuan Allah Ta'ala maksud utamanya. Kayak bulan puasa kan. Kahandakan bejukungan dari siangon bini kan supaya kadakan aparat diakalaninya bahelah nih bahinya buka minum berarti batal puasanya karena minum kan batal sudah puasa akhirnya ini berhubungan badan dari siang dalam fikih karena lah kaparat kan lah nah karena kaparat tuh berhubungan badan langsung itu ini batalkannya dulu puasanya hanya berhubungan tapi Allah Ta'ala tahu maksud hati kau aja Tuhan tak makal kau tahu akalmu yang pindah hendak kayak itu menurut fikih oke lah selamat dari hukum fikih tapi ingat di pengadilan Allah ada banyak selamat Allah tahu geretek hati kayak apapun Tuhan tahu benar jangan coba-coba makalan di Tuhan banyak yang tanda-tanda kiamat itu sudah nampak di hadapan mata kita. Apalagi yang disebutkan oleh Nabi SAW yang waktu didatangi malaikat Jibril datang langsung menyampukkan lintuhut fa'asnada rukbataihi menyandarkan lintuhutnya kepada lintuhut Nabi SAW langsung bersampuk lintuhut Jibril mengajarkan mal Islam, mal iman, mal ihsan ditakuni dijawab Nabi sebenarnya sampai ditakuni apabila kiamat. Nah, jawaban Rasulullah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ditakuni ka sama pada tahu lo nang betakon.
Sama benar tahu kita berada ya Nabi. Cuman aku bisa menghabarkan tanda-tanda mendekati kiamat. Yang disebut Nabi di dalam kata-kata pertama beliau, antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak melahirkan patuanan. Itu tanda kiamat sudah dekat. Apa maksudnya seorang budak melahirkan patuanan? Maksudnya kata-kata majas di situ yang dimaksud banyak orang tua, banyak kuitan melahirkan anak-anak yang durhaka. Ini mendekati kiamat. Dan kita melihat wajah ini. Dengan mata kepala kita sendiri kita menyaksikan bahwa wayah ini banyak anak nang durhaka lan kuitan. Banyak benar. Bahkan kita mendengar kuitan dimasukkan ke penjara, didenda 1 miliar, dimasukkan ke penjara. Nang mendenda siapa? Nang masukkan ke penjara siapa? Anaknya. Kenapa maka dimasukkan ke penjara? Umahnya mengambil pemberian umahnya, hibah. Umahnya menghibahkan rumah atau menghibahkan tanah, lalu diambil oleh umahnya bahasa ngarannya inya diulahkannya surat. Kalau bersertifikat ampunnya kuat, hukum negaranya kaduakannya tangkap kurang umahnya tangkap kurang. Bujur menurut hukum dunia nang bujur ampun anak, tapi menurut hukum Allah bang, ialah guru-guru dalam fikih hibah tuh boleh diambil bahasa oleh kuitan. Ialah yang salah bujurakan. Nah dalam fikih kayak itu bab hibah kuitan bari anak tuh sudah diberikan sidin. Suatu saat sidin hendak minta bahasa, boleh gak? Boleh dalam fikih. Kuitan memberi boleh narik bahasa. Nah aja sidin kumbari kau tanah 2 burungan. Batu tarik sidin, aku itu aja sidin bahasa mintanya pulang tanahmu tuh. Boleh dalam fikih. Itu hak kuitan. Kita sebagai anak kada kawan hendak melawan. Ini hukum agama. Tapi menurut hukum negara mun sudah disurati bujur ampun anak. Kaduakan ya umahnya tangkap kurang. Menurut hukum agama bujur umahnya, menurut hukum negara bujur anaknya. Ayo biar di dunia oke lah selamat, tapi di akhirat lihat nang memasukkan kuitan ke penjara. Lihat ya apa hukumannya kayak. Naudzubillahi min dzalik. Ini wayah ini biar kuitan didenda. Seorang hari keluar di mana? Pohon binjai gak keluar dari. Gak keluar di pohon binjai, kamu kurang lebih. Ayo hendak mendenda kuitan situ. Karena seorang keluar di pohon binjai, ini awak keluar di situ, masuk di situ, dianakan di situ, dilahirkan oleh sidin, disusui sidin, cara banyak digandalakan, disekolahkan, habis kuitan beritaan, pacah tangan kuitan berusaha, rapit tangan, luka tangan, macam-macam, hanya menggandali anak sudah gandal kuitan masukkan ke penjara, tidak seru tahu dibesar ke kanan. Wayah ini dia, wayah ini kejadian. Dasar bujur nanti sahabat Nabi, kuitan jadi apa ibarat bahasa tuh budak melahirkan patuanan. Kuitan jadi pembantu, anak jadi bos. Banyak wayah ini. Bahkan apa nang anunya, bila kuitan hendak dapat duit harus mengginiinya. Amun hendak dapat duit gaduhakan cucok. Durhaka biar nyuruh umang gaduh cucu. Aku jesirin awor pesawat begaduh anakmu. Ku awor si kaimu tuh nak cari wir. Aku gaduh kai kaleh pesawat gaduh ke cucu si anak itu. Cucu ini pesawat aku gaduh anakmu. Cari akan pembantu nalain aja lima nang kayak tawan cucu. Ada sayang kapian. Bukan kada sayang japan ini si kai ini nak cari wir. Aku rahan gaduh kai bukan kada hendak gaduh anakmu. Dipaksa kuitan, mau jua memberi kuitan duit, tapi harus begawi kuitan, gaduhakan anak lah, menyapuyakan rumah lah, membasuhakan piring lah, apa lawan kuitan kayak itu, anak durhaka kayak itu, hendak bari budas kuitan suruh berdiam, jadi raja, jadi rumah. Kalau engkau bisa menjadikan orang tua engkau jadi raja, jamin rezekimu seperti raja. Tapi kalau hanya kita maulah kuitan jadi pembantu, rezeki kita pun diulah Tuhan kayak pembantu. Coba jadikan kuitan itu sebagai raja, bahagia pian dunia akhirat, bahagia.
Makanya kita tuh beririlah melihat kehidupan keluarga besar, ulama-ulama yang super taat, keluarga besar beliau-beliau macam Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Anak-anaknya semuanya jadi anak-anak soleh. Mamanya masih hidup, bininya Abu Ya kan masih hidup. Masih hidup bininya Abu Ya. Itu anak-anaknya berlomba-lomba membahagiakan orang tuanya. Abu Ya Habib Zain itu biasanya cepat-cepat menukarkan apa adonan terbaru langsung ditukarkan gasan mama. Dr. Al Habib Segaf bin Hasan Baharun berlomba-lomba nih antara beberapa bedang sanak nih. Pokoknya ada nah hanyar langsung menukarkan kuitan. Belum lagi nang artinya kuitan betagin sudah ditukarkan. Bujur-bujur dijadikan raja pian mamanya beliau. Itu luar biasa benar. Kita banyak melihat orang-orang wayih ini la ilaha illallah. Lawan kuitan wani, menjawab wani. Menggintak pakai nang betis wani. Di orang tuh bahaya lah behuntut betisnya. Behuntut tuh ya kenal betis. Benggak gara-gara mahantak. Ya sekadar mau amping lagi benggaknya biar. Tuhuk mau urut ya ada mau juga uratnya deden nanti silahu benggak wara sama urat kada juga. Gara-gara menggintak kuitan. Lantai papan nyareng lo bunyinya. Menang marmar ini kada bunyi bang. Lantai papan mendagu bunyinya. Menggintak kuitan. Buyak maaf. Wah, kibar semangkat kuitan ya Pak. Ya, la ilaha illallah. Apalagi kuitan tuh halah digintak, Nauzubillahi min dzalik. Wayah ini penelitian menyebutkan 80% anak laki-laki setelah menikah berani melawan kepada orang tuanya. 80% anak laki-laki setelah menikah berani melawan orang tuanya karena ia lebih memihak kepada bininya daripada kuitannya. Dengarkan ini wahai para laki-laki. Ketika Anda memiliki istri, Anda tetap wajib mendahulukan orang tua Anda dibanding istri Anda. Dan dengarkan wahai para wanita, ketika Anda dinikahi oleh seorang laki-laki, Anda wajib mendukung suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini yang kita temui di lapangan apa? Bibinian ini kayak nak menguluh biar jar umanya nak tolong tukarkan mama nang ini. Sakanya bini mah nyahute membuang-buang duit jar. Seorang perlu duit, seorang perlu macam-macam. Timbul menukarkan kuitan lah. Duit di pala-pala sambil kayak itu lah jadi bini. La ilaha illallah. Sampai-sampai ada bibinian lawan ibu ucap, lawan lakinya. Pian milih mama pian kan milih ulun gak? Bila milih mama pian guring lah mama pian situ, jangan guring lah ulun. Sudah kalau lawan ibu ucap ini apa susahnya? Bibinian banyak. Jangan sampai bini menjerumuskan laki ke neraka. Kayak mana? Jangan sampai terjadi kayak gitu. Si anak laki-laki mulai inya halus sampai inya meninggal dunia ini mutlak 100% ampun kuitannya. Sedangkan anak bibinian mulai inya halus sampai inya bujang sampai inya diucapi oleh seorang laki-laki qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur halan, diucapi lelakian ke itu lepas lawan kuitan, maka ia wajib mendahulukan lakinya. Dengarkan wahai ibu-ibu, ketika perintah mama abah pian terbentur dengan perintah laki pian wajib mendahulukan perintah laki pian. Itu posisi ibu-ibu. Sedangkan posisi lelakian lain. Posisi lelakian ketika terbentur perintah bini, kehendak bini lawan kehendak kuitan, maka lelakian wajib mendahulukan kuitan. Paham? Di banyak pian 80% sudah kejadian. Pokoknya bila imbah kawin wani melawan kuitan karena melawan akan bini. Ingat di zaman Rasulullah
Ada sahabat Nabi yang alim, sahabat Nabi yang amil, ahli ibadah. Setiap sembahyang 5 waktu berjamaah di belakang Nabi Muhammad. Namanya Alqamah. Alqamah hendak meninggal dunia, ilatnya karas. Kata kau mengucap la ilaha illallah. Dakwah. Dipanggil Rasulullah, didatangi oleh Nabi kita, ditalkinkan oleh Nabi kita. Alqamah tetap karas. Kata kau baca la ilaha illallah. Nabi menalkinkan, ya karas ilatnya. Kata kau baca la ilaha illallah. Ini jar Rasulullah, adakah Alqamah diisi mamanya? Masih ada isi kuitannya? Jar sahabat, ada. Kuitannya berdiam jauh di ujung jalan sana. Ambili ya Nabi, ambili mamanya. Padahal kan Rasulullah nyuruh datang. Didatangi oleh sahabat. Wahai mamanya Alqamah, pian dipinta oleh Nabi untuk datang menemui anak pian. Apa jawaban umanya? Kada rigi aku datangi anak itu. Cukup aku disakitinya dulu. Inya lebih melawankan bininya daripada aku. Aku sakit hati sampai aku harus keluar pada rumahnya. Bayangkan, dulu Alqamah berdiam dengan mamanya. Gara-gara bininya, mamanya tak keluar pada rumah. Sakit hati umanya. Aku juga umanya kada hendak memaafkan. Aku kada hendak mendatangi. Datang sahabat ya Rasulullah, mamanya Alqamah kada mau. Kada mau datang. Sudah ya Nabi, kalau mamanya Alqamah kada mau, cari kayu banyak-banyak, kita bakar hidup-hidup Alqamah. Daripada ini dibakar api neraka, lebih baik aku bakar berdahulu. Padahal kan wan mamanya, bila hendak melihat anak dibakar hidup-hidup, silahkan, kada usah datang. Dihabari pulang. Wahai mamanya Alqamah, Rasulullah sudah menyuruh kami menyiapkan kayu bakar. Untuk apa jawabannya? Membakar anak pian. Anakku hendak dibakar. Iya. Daripada inya masuk neraka, lebih baik dibakar dulu. Mendengar anak hendak disaluput, biar ngarannya kuitan, biar hantu anak tatap anak seorang. Tatap mendatangi. Jangan. Padahal Rasulullah, jangan dibakar dulu. Aku siap mendatangi. Datanglah umanya. Inilah kasih sayang ibu ya. Kasih sayang ibu sepanjang zaman, sepanjang masa. Beda dengan kasih sayang anak sepanjang galah. Kawa diukur, pananjak diukung atau kawa diukur sepanjang galah. Pananjak diukung atau kayak hawar panjangnya. Kawa diukur masih. Tapi sayangnya kuitan kada kawa diukur dengan anak. Datang mamanya. Ya Rasulullah, ulun minta gagalkan pembakaran anak ulun. Ulun menyatakan ridho dengan Alqamah. Ulun ridho dengan Alqamah dunia sampai akhirat. Bahumanya berucap, Alqamah ditalkinkan la ilaha illallah. Kawa menyahut la ilaha illallah. Untung mamanya masih hidup. Coba biar pikirkan, andaikan umanya Alqamah mati sudah berdahulu, kayak apa Alqamah matinya? Pasti mati su'ul khotimah. Untung mamanya masih hidup. Maka dari itu yang memiliki orang tua, yang memiliki kuitan, ayo bahagiakan kuitan kita, bahagiakan orang tua kita. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih hidup, ini keramat hidup-hidup. Satu doa daripada salah satu kedua orang tua kita itu menyamai 100 orang wali. Demikian yang dikatakan oleh para ulama kita. 100 orang wali kita mencari doanya, di rumah kita bertumbuhan seikum aja 100 orang wali. Makanya tidak ada orang sukses di dunia ini yang berani dengan orang tuanya. Dada, semua orang sukses pasti melewati kedua orang tua. Ada orang sukses itu wani mahantam mengkuitan, ada. Orang sukses manapun, di bidang ilmu kah, di bidang pekerjaan kah, bisnis kah, apakah, semuanya pasti kuitannya nomor 1. Itu kuitan di nomor 1 kah? Ada orang menomor 2 kan kuitan, ada nomor 1 dah kuitan. Habib Segaf bin Hasan bin Hamad Baharun beliau mengatakan kunci sukses hidup di dunia ada 2. 1, kamu mengantungi ridho orang tuamu. 2, kamu mengantungi ridho gurumu. Kalau sudah 2 itu engkau kantongi, jamin dimanapun kamu berada, kamu pasti bahagia. Jamin dia. Berarti tugas kita nih selama hidup nih mencari ridho kuitan kita. Cari dulu ridho kuitan kita. Kita bisi guru, cari ridho keguruan kita. Ya apa caranya supaya guru itu ridho lawan kita? Mama, abah, ridho, guru, ridho, bahagia luar biasa. Untung benar masih hidup kuitannya, untung lah. Bahagiakan kuitan, jangan wanilan kuitan, minta doa selalu lan kuitan. Cium tangan kuitan tuh baik-baik.
cium, dihiyut, udara ada di tangan tuh nah. Dihiyut tangan sana. Ini mencium tangan ke dahi, apa di dahi sini? Mencium tangan ke pipi, siapa malah jadi cium tangan ke pipi? Tuh anak-anak pian masih banyak mencium tangan ke pipi, apa? Siapa malah jadi cium tangan ke pipi sini? Orang mencium tangan kuitan itu ke hidung, dihiyut udaranya berkah. Mencium tangan pengguruan ke tujuan, dihiyut udaranya. Bahkan penjapai tangan kuitan tuh nakal tulang tangan, rusak tangan, bekulo tangan, tuhuk begawi, menggandalkan siapa? Wayah ini aku jadi orang sukses, wayah ini aku jadi orang berpangkat, wayah ini aku jadi pejabat, wayah ini aku jadi orang sugih, wayah ini aku jadi orang alim, wayah ini aku jadi macam-macam. Nih tangan nangkaras ini nambah hari maulah seorang sukses. Sidin na mencariakan duitnya, sidin na mencariakan macam-macamnya, rela kuitan kada makan, yang penting anaknya kenyang. Itu tuh kuitan. Nah kita sebagai anak wani sudah ganal wani menghindak dan kuitan, sudah ganal wani menyahut dan kuitan, wani mahantam dan kuitan. Ada nang wani menampiling dan kuitan. Luput tuh hai jurang ikewir ikam tuh. Apanya aja luput-luput karena biar sidin takipai, usia bumual. Jurang luput gawian, ada nang luput tamparan, gak ada tamparannya kan naik rupiah sirin takipai kayak pak kepala bener lah. Naudzubillahi min dzalik. Habib Ali Kuitang, Habib Ali Kuitang pernah diceritakan, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, suatu majelis hari Ahad. Majelisnya Habib Ali itu mulai dulu hari Ahad pagi Ahad majelis beliau. Mamanya masih hidup pas Habib Ali majelis. Mamanya bersuara, "Le, tolong kesini Le, sebentar Le." Langsung Habib Ali melepas mikrofon. "Jamaah sekalian, saya minta maaf sebentar ke belakang karena dipanggil ibu saya." Itu rahat majelis, hadir nang di majelis ini ribuan manusia. Mulai zaman Belanda tuh majelis beliau, majelis terbesar pertama ada di Indonesia zaman Belanda, majelis Habib Ali Kuitang. Dilepas beliau, "Saya pamit sebentar ya, nanti kita sambung pelajarannya, saya mau ngadep ibu saya dulu." Dilepas ini, "Ada apa mak? Tolong ambilkan ini." Kecil perintahnya, halus perintahnya, kada penting lah, bahasa kasarnya itu kada penting perintah mamanya. "Oh ini aja kama, habis sudah, nggih habis." Hanya keluar Habib Ali, "Permisi malah ulun ndang menghadap jemaah." "Nggih," namanya. Keluar sini. Halus perintahnya itu dilepas oleh Habib Ali. Padahal nang dihadapi ribuan jamaah kada ada harganya dibanding kuitan. Nah, itu orang soleh. Apalagi hanya bini dia. Bini mahwal. Ikam milih mama, ikam kan milih aku lah. Jelas jawabannya, kada usah takutan. Aku milih umaku. "Oh, ikam milih mama ikam, ceraikan aku sekarang aja." Oke. Apa susahnya? Ada itu pewani-wani bang. Coba pikirkan baik-baik kalian. Bini hilang bisa dicari, bujur kada? Bahkan kada hanya sampai satu, sampai 4 yang kau begini. Diberi jatah oleh Allah Taala, kan "Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'." 2, 3, 4 boleh. "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Mun kada kawa adil cukup seikung. Oke, jatahnya sampai 4. Sekarang bini berucap, "Ikam milih mama, ikam milih aku." Jelas menurut agama yang kita pakai, bukan menurut nafsu. Ini aku memilih umaku. Umaku ini kan ada gantiannya. Di pasar kan ada orang menjual kuitan. Tapi kalau bini bang, hilang 1 bisa tumbuh 1000. Udah apa? Bunga tidak setangkai. Banyak bunga, hilang bunga yang 1 putik, kembang lain. Apa susahnya? Itu tuh, tegas saja biar tegas. Jangan sampai jadi lalakian diperbudak oleh bini. Jadi merupakan tanda kiamat juga bang, bibinian memimpin lawan laki. Tanda kiamat. Tegas saja biar urusan agama, biar tegas. Memang di satu sisi lalakian itu disuruh banyak mengalah. Bujur. Dengarkan wahai para wanita. Kami sebagai laki-laki selama hidup di dunia ini banyak mengalah kepada anda semua.
Kami tahu kelakuan Anda berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Kami karasi patah, kami lamahi makin bengkok. Cara bersalah, kami mau unyut-unyuti bubuhan pian tuh. Bahano kami nambah kalah, bahano kami karasi supaya pian jangan terlalu layau. Jadi sebujurnya pian, lalakian ini diciptakan Allah akalnya banyak. Akalnya banyak. Beda dengan bibinian. Bibinian tak banyak nafsu pada akal. Makanya lihat ya, bila menyikapi satu masalah, bibinian tuh mudah putus asa karena akalnya sedikit. Tak maaf, bukan don menghina. Aku ni akan guru-guru lain, bisa saya ikut akal bukan pian dong. Bukan menghina, itu kenyataan itu, fakta, realita yang berbicara. Bila bukan pian dapat masalah, bibinian nih, bila dapat masalah, di hatinya. Wah, bemamai. Oh, karena ingat diri. Ada nama hampakan kepala ketahui sambil bermamai sudah mau putus asa, ada nama ambil lagi bunuh diri aja kah Kapolri sudah aja. Masalahnya halus sudah bunuh diri dia. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa Bang dari rahmat Allah. Tapi bibinian rancak kayak itu karena bibinian nih menyikapi masalah akalnya kada tapi panjang. Beda dengan lalakian. Lalakian itu menyikapi masalahnya panjang berpikir ke depan. Kada langsung duk main putus kada. Lalakian tuh mikir apaan dulu. Ini mau aku gawinan kayak ini apa resikonya? Mau aku gawinan kayak ini apa resikonya? Kalau bibini kada, udah selesaikan jadi bibinian. Makanya adalah Allah Ta'ala menghendaki hak talak ada di bibinian. Kawala bibinian manalak laki. Jaka bibinian diandaki Tuhan hak talak hari-hari lagi karena talak ya. Pikirkan hak baik-baik. Karena akalnya udah sampai. Bemamai sedikit kena bemamai sedikit pian ku ceraikan sesarak pulang. Coba dengar aja di rumah tangga tuh. Ini nasuah bakal lahir rasakan. Bila mau tak lagi lang bibinian ya tuh ucap tuh. Muyak dah abahnya enak kayak ini taros ya. Ceraikan aja aku. Pasti ucap nang kayak itu. Andaikan hak talak itu ada di bibinian, kita nang lalaki ini dicerainya berdulu. Mau jadi buat pian nih, kuceraikan pian. Hari-hari bisa ada 10 kali kena talak sehari. Itulah kenapa Allah Ta'ala meletakkan hak talak mutlak ampun lalakian. Kada boleh ampun bibinian. Sekalipun ada yang boleh, itu kena talak yang sifatnya bersyarat. Yang bersyarat artinya bibinian ini mausul. Itu pun diusulkan ke pengadilan agama. Asal syaratnya cukup. Nah, kayak bibinian kada diongkosi oleh lakinya. Dohir batin sampai 2 tahun berturut-turut. Inya kada rito melapor inya ke pengadilan agama, bayar duit 10.000 sebagaimana sigat taklik, maka pengadilan bisa menjatuhkan talak karena sudah ada tanda tangan dari suami, ada sigat taklik. Sigat taklik itu bahasa kasarnya talak begentung. Bila ditatap gugurnya. Nah, dihakuni Bang sudah. Bini kada rito kan syaratnya, mau bininya rito Bang ada apa-apa. Ada guru aja orang ditinggalkan lakinya aja 5 tahun desuah lalu lakinya maharonginya aja. Jodoh sarak lah, ada aja. Besarakan kada, bininya Bang narimalah, rana-rananya aja. Sekali lakinya bulitnya hinip dalam kamar kada bakal waran aja. Kayak apa gitu aja lo kepena kumpul kebo bener. Kada aja kok kada ada kumpul kebo. Masalahnya ini sarak kada, bininya madu ke pengadilan agama kada ada juga. Ada hatakon aja lo nong berenang yang di kamar. Ada lawas ketianan juga, yang bini laki tetap 5 tahun kita bisa ya Pak. Laki itu yang paling bahagia kan di bini ini bila rahatan satu tak pisah lawas. Makin lawas tak pisah, makin mesra saat berjumpa. Itu aja Rumah Irama, semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita. Terlebih melodi cinta minta. Pas malam terakhir juga bulik konser tegulung motor Rumah Irama. Apa malam terakhir juga kabarnya Rumah Irama meninggal dunia aja. Gara-gara Herman pun gawian Sibunang. Itu lawas babisah lawan bini pas bertamuan himongnya luar biasa. Atau bini imbah haid, lawas haid seminggu misalnya, pas tuh imbah tuntung haid tuh bahagia luar biasa. Atau bini tuntung nipas, tuntung melahirkan,
Itu bahagianya luar biasa. Atau imbah bakalahi, atau rame itu. Imbah bakalahi itu biasanya rame. Jadi kayak ada seninya kayak gitu. Di imbah bakalahi bina wah malam nyembini goreng di kamar nyalakin di luar. Subuh kita ada yang bini maulah kan nasi goreng. Nah, jasa abad mau makan. Dalam hatinya laki, maulah kan, kali kan nasi. Ya. Ada lawas kita berbaik, kita beragam rame, beragam berciuman, betianan. Bakal lagi nggak kayak itu, tuh Pak. Ada romantikanya juga dalam rumah tangga kayak itulah. Nih, mana kisahnya tadi layau? Benar layau. Paham-paham aja lah. Di sisi lain artinya kami sebagai laki-laki ini memang wajib mengalah. Di sisi lain kami wajib mengalah lawan bini ada nangka ini kami mengalah, bini ada nangka ini kami mengalah. Andaikan kami hendak mengarasi kawan, tapi kami lebih mengambil jalan aman Bu Ibu. Biar harus paham itu. Ini sunnatullah kehidupan nih, rumus dunia sudah kayak ini. Rumus dunia lalaki yang dibuai banyak mengalah. Ya garang guru jar. Selama ini guru di rumah tangga aku banyak mengalah kan abahnya. Oh jar. Sapale nang itu. Ada laki nama ngarasan, bini nama ngalah. Ada juga Pak sapale. Cuma nang kebanyakan laki nama ngalah. Bini terus dimanangakan. Tapi ada saatnya di mana kami berlaku tegas Bu Ibu. Ketika kuitan laki wani dihujat macam-macam oleh minanto, oleh bini, maka wajar kami laki-laki mengambil tindakan. Nang selamat siapa? Laki pian selamat juga. Kada katulahan mun mintuha. Karena mintuha itu derajatnya sama lawan kuitan. Kuitan kita kan 3. Nang melahirkan kita, nah anaknya dijadikan pasangan kita, kemudian nama ajarkan ilmu lawan kita. Kan kayak itu. Ada yang gini nih, lalu lawan mintuha nih benar. Dan ini sudah terjadi pian 80%. Kita menyaksikan bila lalakian imbah kawin wani lawan kuitannya gara-gara bininya. Dan kita menyaksikan 80% pula mintuha lawan minantu kayak kucing lawan anjing. Banyak kejadian nah kayak itu. Maklum minantu tuh urang, mintuha ini urang asalnya kan. Lalu disatukan dengan musaharah, disatukan dengan pernikahan. Bahwa nikahan jadi keluarga. Jadi keluarga ngarannya orang, rasanya tatap kayak orang. Lalu model kayak ada jarak di antara mintuha dan minantu. 80% kita melihat berapa banyak minantu wani lawan mintuha. Kenyataan tuh ya. Maka mintuha ini cocok banget karaing orangnya. Nan dendam nih karaing juga sama pada karaing belawan. Yang mintuha nawakakan piring, yang minantu mengambilkan tajak. Aku tipas aku di situ jar. Wah, apa di rumah raminya nang kayak itu. Naudzubillahi min dzalik. Makanya jadi orang tua carilah pasangan hidup yang ilmu agamanya kuat. Alfar bidatiddin kata Nabi taribat yadak. Pilihlah agamanya pasti bahagia. Bila pian memilih harta, harta bisa habis. Habis harta, habis cintanya. Pian memilih kabungasan, bungas bisa sirna. Karena kabungasan itu relatif aja pian. Ujarnya bini si anu tuh bungas, ujar kok ada yang menjawab. Ujar bini si anu tuh bungas, ujar gampang napa? Kok ada aja. Biasa aja bini si anu tuh. Karena ini urusan rasa. Rasa atau penilaiannya masing-masing. Jasa ekong bungas, jasa ekong kada. Jasa ekong pembungasnya bini ko bang dah aja. Ada itu orang bini tuh murek, ada menurut bungas dia. Ini soal rasa, masalah rasanya relatif aja. Relatif masalah bungas kadanya itu urusan relatif. Biasa-biasa aja lah maka kayak itu. Ada usaha artinya dipermasalahkan. Bila pian mencintai karena kabungasan, berarti kabungasan tuh bisa dulak ya. Bisa bosan. Hari ini bini pian bungas, seminggu kemudian itu bisa ada lagi yang lebih bungas daripada bini pian datang. Relatif aja, relatif kayak itu. Dan rasanya ya aku kurang lebih sama aja. Mau bungas kayak apapun rasanya kayak itu aja bang juga. Ada beda lah kayak itu. Ya kayak itu bang. Kalau bang berbeda ini tahun nih jauh orang nambah bini banyak tuh.
Bini pertama nang kayak ini ya, bini kedua nang kayak ini, tarik kesimpulan kurang tambah aja 11-12 lah itu nah. Kadang dia membeda juga. Cuman membedakan tuh mungkin kebiasaan memainkan bener ya. Itu aja Pak. Ya ada nang orang kawin tuh membetong. Minta maaf lah. Namarakan ibu nah. Ada gue di bini yang terang membetong gitu. Beranai gitu. Sudah kabarnya udah jadi nah kayak itu tuh mana rame. Coba kayak itu mana rame. Nah makanya bisa-bisa pian aja memainkan gitu. Allah Ta'ala menyediakan itu untuk menambah keharmonisan rumah tangga. Bisa kadang biar mencari celah di mana nasa kira-kira dua laki bini itu nyaman. Ingatakan jadi lalaki nah. Jangan sampai nyaman sorangan, bini belum nyaman, seorang sudah tuntong nyaman. Ingatakan. Orang dahulu akan bini nyaman seorang pambihan aja. Ngerti lah lakian. Amun pian kada kuat cari ilmunya supaya kuat. Jangan ini hanya orang pujak udah. Ayo apa kayak itu. Coba belajar ini kan ada kisah cabul kan ya. Ini bab supaya rumah tangga kita tuh harmonis. Harus bisa kita jadi lalakian tuh maulah bini nyaman. Nomor 1 bini. Habis sudah bini sampai ke puncak hanya seorang. Itu orang. Bo, kayak itu lah rajin bo. Dua ninja. Coba belajar, jangan makanya di kitab tuh kan dilajari. Coba orang mengaji di pondok pasti dilajari. Oh, nang ini nanti kucok. Oh, nang ini nanti cium. Oh, nang ini nanti ano. Nah, ini. Itu betul titik-titik tertentu yang bisa membuat titik-titik kenyamanan muncul. Nah, itu orang. Nang ini membetul. Kayak apa kisah? Ada ramai kan? Ada sensasinya ya Pak. Nang maulah nang menyuruh ke itu tuh agama juga nyuruh supaya artinya bagus. Nah kayak itu orang masa nang itu jauh melajarilah. Masing-masing jatuh insting masing-masing tuh tabiatul fitriyah. Itu ada insting tersendiri manusia harus ke ini. Bisa-bisa seorang aja lah, ada usah digenali ya kayak itu tuh. Belum ada paham. Apalagi maulah anak dia, mengatakan bila maulah anak, bila ada warning up-nya yang mengatakan anak pian pambabal. Nanti anak-anak yang pintar tuh nah, IQ-nya jenius, itu abahnya maulah dasar liwar, memuncak, hanya maulah. Itu, ini kada lanji kan dasar bujuran ya Pak. Yang laki sudah naik, yang bini naik, yang orang maulah jadi anak pintar banget kelakuannya, pintar banget akalnya. Itu menang ini ulah kujak dan sukada apa kada tak jadi itu gadanya pembebernya. Oh kada menyembati gadalah cuman kenyataan kayak itu tuh. Mau guru aja anakku guru pembebel aja. Berarti aku bahari maulah kayak itulah tahun toh. Rasakan seorang cuma karancakan kali jual Pak beretaan nah salah akan orang pulang. Anak kami pun guru aja, kami beliurnya maulah jadi pembebel aja. Nah itu tuh takdir sudah ngarannya. Jauhnya lah jauh ke situ lah. Ada tahunnya jam 11 wita, jam 10 kalteng lah. Johor jam berapa? Setengah 12, berarti sandang ini. Jadi intinya kayak itu tuh lah intinya kami sebagai lalakian nih dituntut benar bebatilan kuitan selama kuitan masih ada. Kalaupun kuitan pian masih sudah meninggal dunia, ada satu hadis Nabi menyebut ziarahilah kubur kuitan setiap hari Jumat, baca Yasin, maka di situ disebutkan kutiba barran, anak itu dicatat sebagai anak yang berbakti. Jadi mun kuitan sudah mati, cara biar berbakti lan kuitan ilangi kubur sidin saban hari Jumat, baca Yasin, selesai. Baca Yasin kita berdoa, di situ selesai. Itu pian dicatat jadi anak yang berbakti. Tapi kalau kuitan pian masih hidup,
maka kewajiban kita sabarataan berbakti lawan sidin. Nah, artinya nih luar biasa hadiah dari Allah, karomat hidup-hidup. Apabila mama kita meninggal dunia, abah kita meninggal dunia, itu bahasa istilahnya gini, hilang sudah kesempatan ikam bahagia di dunia, hilang sudah karomat yang selama ini melindungi engkau, selama ini doanya dikabulkan Allah. Kuitan itu jer berdoa pian kada terhijab dengan tempat dan waktu. Itu doa kuitan. Dimanapun kuitan berdoa, wayah apapun, bila sidin mendoakan anaknya pasti kabul. Itu kuitan. Untung masih hidup, pintai doa dan kuitan. Mama ulun tuh kalau ulun bertemuan lawan sidin, doa mama cuma satu, mudahan ikam nyaman. Itu doa mama. Setiap ulun hendak bersalaman, hendak tulak, hendak kemana, ini berapa lawas ulun kada ada buli ke kampung. Mulai dari sebelum Rajab ulun sudah keluar. Rajab malam Rebo kan, itu hari Senin ulun sudah keluar dari kampung. Bepadahan mama ulun ndak tolak jauh lawas mainnya buli ke kampung. Ini ulun ndak ke Tambilan, ke Sumatera. Salaman, cium jidat mama. Doakan mudahan ikam sehat, nakai selamat, mudahan ikam nyaman. Nyaman tuh ciri khas mama. Bila mendoakan ulun bersalaman, mudahan ikam nyaman, mudahan ikam nyaman. Itu aja doa mama. Singkat, padat berisi. Nyaman tuh nyaman semua. Nyaman semua. Nyaman awak, nyaman berjalan, nyaman apa-apa, nyaman semuanya. Itu doa mama. Ya bedalah dengan mintuha. Kalau mintuha doanya mudahan selamat. Itu doa mintuha. Jadi bila bersalaman mudahan selamat. Itu doa mintuha. Ya selamat dunia akhirat. Pahamannya kan itu aja sudah. Memaham. Singkat doa kuitan. Itu kita biasa lakukan kayak gitu. Jidat kuitan tuh dicium, tangan dicium, jidat dicium. Berumuran kalau suami mencium jidat kuitan. Ini dahi sidin tuh dicium sebagai tanda sayangnya kita lawan sidin. Cium. Ini bebatilan kuitan tahunan. Bila 22 Desember hari ibu anyar datang. Ibu, kuucapkan selamat hari ibu kepadamu. Bapak mau ucapkan selamat hari ibu, orang Jawa nih kan kuitan imbahnya. Hanya imbah mau ucapkan selamat hari ibu, imbahnya jawabannya apa sih akan mau menjukuk buyak mainnya populer. Status suara kisahnya baik, aduh mana kenyataannya mana ada. Naudzubillahi min dzalik. Inilah lawan kuitan kayak itu. Bahkan wani hendak membunuh kon kuitan kayak apa? Banyak akan begini kayak itu. Mak, duit. Aku udah begitu mah. Pian cari akan berhutang lah ke sebelah, napakah? Pian belakang balik bunuh. Kuitan dia ancam nak dibunuh, buka kuitan ke sebelah. Aku dua nih di sini nak beda di suduknya. Banyak berhutang sini. Nah toh, nak nukar apa? Nukar pakai data. Pakai data nukar 40, 50 kuitan kan ada duit berhutang sebelah. Bayangkan biar durhaka benar jadi anak. Ingatkan bila kita bakti anak kita pasti bakti. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, pasti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya, pahaman berbalikannya. Bila wani lawan kuitan, jaga karena pacang mati kecuali merasai anak wani juga lawan seorang. Mudah-mudahan kita berdataan diberi Allah Ta'ala. Awal berbakti lawan mama abah kita yang masih hidup. Awal menyenangkan beliau walaupun beliau sudah di alam barzakh. Mudah-mudahan kita seberdataan dianugerahi anak yang soleh-soleh. Bakti, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita berdataan selamat dunia sampai akhirat. Berkah hidup kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta Allah, minta halal dan seberdataan. Subhanakallahumma bihamdik.